Suamiku adalah surgaku. Tapi apa jadinya ketika cinta itu diuji oleh rahasia yang tersembunyi? Aisyah, seorang istri sederhana, menjalani hidup penuh kesetiaan bersama Fajar, sang suami sopir angkot. Namun, ketika perubahan sikap Fajar mulai menyakitkan, Aisyah dihadapkan pada pilihan terberat. Pertahankan cinta yang mulai rapuh, atau lawan demi harga dirinya sendiri. Saksikan perjuangan Aisyah yang penuh air mata, pengkhianatan, dan pengorbanan, hingga sebuah kecelakaan membuka tabir rahasia keluarga yang selama ini tersembunyi. Ternyata, bukan pengkhianatan yang terjadi, melainkan cinta yang disembunyikan demi melindungi. Apakah Aisyah mampu bertahan? Apakah cinta mereka bisa melewati badai? Temukan jawabannya di kisah penuh haru ini. Aku tak pernah meminta hidup mewah, tidak juga rumah besar, perhiasan berkilau, atau mobil yang mentereng. Bagiku, cukup ada senyuman suami saat pulang bekerja, dan semangkuk nasi hangat di meja makan. Itu sudah lebih dari cukup. Namaku Aisyah. Aku tinggal di sebuah rumah petak kecil di ujung gang sempit, gang yang hanya bisa dilewati satu motor dalam satu waktu. Atap seng rumah kami sering bocor saat hujan deras, dan dinding kamarnya tipis, sampai-sampai aku bisa mendengar suara batuk dari tetangga sebelah. Tapi rumah ini selalu penuh tawa. Setidaknya dulu begitu. Fajar, suamiku, adalah seorang sopir angkot. Kami menikah 5 tahun lalu dalam kesederhanaan. Tak ada pesta besar, hanya akad di masjid kecil, 2 kotak nasi kuning, dan doa-doa dari para tetangga. Aku masih ingat saat Fajar menggenggam tanganku erat-erat malam itu dan berkata, "Aku bukan laki-laki kaya sayang, tapi aku akan jadi laki-laki paling rajin mencari nafkah agar kamu gak pernah merasa kekurangan." Dan Fajar memang menepatinya. Ia rajin berangkat subuh, pulang menjelang malam, bahkan saat hujan atau saat badan terasa demam. Hari ia pulang dalam keadaan menggigil, bajunya basah kuyup karena kehujanan, tapi masih sempat mengelus kepalaku dan tersenyum. "Maaf, belum sempat beli oleh-oleh." Aku tertawa kecil saat itu dan berkata, "Yang penting kamu pulang." Itulah bentuk cinta. Kami saling menerima kekurangan, saling menggenggam, meski hidup tak selalu memberi kemudahan. Pagi ini, seperti biasa, aku bangun lebih awal. Jam di dinding sudah menunjukkan pukul 5. Udara masih dingin, aroma embun dari sela-sela jendela kayu menyusup masuk. Aku menyalakan kompor gas dan mulai menanak nasi. Hari ini aku masak tempe goreng, sambal torasi, dan sayur bening bayam, makanan kesukaan Fajar. Aku selalu suka melihat raut wajahnya saat mencicipi masakanku. Ada rasa bahagia tersendiri saat ia mengucapkan, "Enak sayang, kamu kayaknya bisa buka warteg deh." Tapi pagi ini ia hanya makan 3 suap, lalu berdiri dan pergi tanpa banyak bicara. Tak ada cium tangan seperti biasa. Tak ada senyum, hanya sepatah kalimat sebelum ia keluar dari pintu. Aku lembur. "Jangan tungguin." Aku berdiri terpaku di dapur, sendok, sayur masih di tangan. "Lembur? Sejak kapan sopir angkot bisa lembur?" Aku duduk di atas sajadah, usai syalat duha. Mataku sembab, tapi bibirku tetap mengucap, "Ya Allah, jaga suamiku. Jika ada yang mengganggunya, tolong jauhkan. Jika aku yang mulai salah paham, tolong kuatkan hatiku." Fajar memang berubah. Sudah sebulan terakhir ini, ia jarang bicara. Ponselnya selalu dibawa ke kamar mandi. Tak lagi bercerita tentang penumpang cerewet atau anak-anak sekolah yang suka nyeleneh. Padahal dulu, cerita-ceritanya itulah hiburan di malam kami. Aku sempat berpikir, mungkin dia lelah, mungkin beban kerja meningkat, mungkin ada masalah di trayek angkotnya. Tapi hati ini tetap resah. Seperti ada sesuatu yang ditutupi. Dan perempuan, apalagi istri, biasanya tahu saat cinta mereka mulai dijauhkan tanpa alasan. Siang itu, aku duduk di beranda, menyulam taplak meja, pesanan Bu Ina, sebuah usaha kecil-kecilan yang kulakukan di sela waktu. Udara panas menyengat, tapi pikiranku lebih panas. Bu Umi, tetangga sebelah, tiba-tiba menyodorkan secangkir teh manis dingin. Aku tersenyum menerima, meski sudah tahu arah pembicaraannya. "Sibuk terus, ya Syah?" Suaminya makin jarang kelihatan tuh. "Lagi laku banget ya?"
Nada suaranya tajam, licin, seperti belati yang dibalut tisu basah. "Iya bu, lagi banyak penumpang," katanya. Jawabku pelan, mencoba netral. "Penumpangnya cewek semua kali ya, dear?" Aku ikut tertawa, meski dalam hati rasanya seperti dibakar. Malam harinya, aku menyiapkan makan malam seperti biasa. Nasi hangat, ayam goreng, sambal tomat, dan lalapan. Tapi piring Fajar tetap utuh sampai jam 10 malam. Ponselnya tak aktif, tak ada kabar. Aku menatap jam dinding, lalu menatap pintu. Setiap suara motor yang lewat di depan rumah membuat jantungku berdegup lebih cepat. Tapi bukan dia, bukan langkah kakinya. Hingga akhirnya, suara motor berhenti di depan rumah. Pukul 9 malam. Fajar masuk dengan langkah lelah, wajahnya datar. Aku ingin memeluknya, ingin menanyakan, kenapa? Tapi mulutku keluh. "Kamu belum makan, Mas?" "Udah tadi, di luar." Oh, ia berjalan ke kamar, membuka bajunya tanpa banyak kata, dan langsung rebahan. Aku berdiri di ambang pintu kamar, menggigit bibir. Dulu, surga rasanya begitu dekat. Tapi sekarang, kenapa? Seperti sedang menjauh. Sudah 2 minggu lebih Fajar pulang malam. Kadang lewat jam 10, kadang bahkan menjelang subuh. Tak ada penjelasan, tak ada cerita. Dan aku masih tetap diam. Aku tidak bodoh, aku hanya sedang berusaha menjadi istri yang percaya. Tapi kepercayaan, kalau terlalu lama dibiarkan tergantung di udara, bisa jadi gantungan yang mencekik diri sendiri. Hari ini Fajar pulang pukul 2 siang. Katanya lagi sepi penumpang, jadi pulang cepat. Tapi entah kenapa, aku merasa itu bukan jawaban sebenarnya. Aku menyuguhkan teh hangat dan sepotong bolu yang kubuat dari resep YouTube. Tapi Fajar hanya menyeruput teh sedikit, lalu duduk di depan ponsel dengan wajah serius. Aku mencoba mengintip isi layarnya dari samping, tapi ia langsung memiringkan posisi duduk dan membalikkan ponsel dayem. Datar dingin, waktu maghrib tiba. Kami salat berjamaah seperti biasa. Satu hal yang masih bertahan dari dulu kami, tak pernah meninggalkan salat bersama. Tapi malam ini, saat aku menengok wajah Fajar yang sedang khusyuk dalam doa, ada yang terasa jauh, matanya, wajahnya, semuanya seperti dikelilingi kabut. Bukan karena kehilangan cinta, tapi seperti sedang menyembunyikan sesuatu. Selesai salat, aku memberanikan diri membuka percakapan. "Mas, kamu capek ya? Belakangan ini," tanyaku pelan, menyodorkan handuk kecil untuk menyeka keringatnya. Fajar hanya mengangguk, lalu berjalan ke dapur untuk minum. Aku mengekorinya, mencoba mengumpulkan keberanian. "Kalau ada masalah, cerita aja Mas. Aku istrimu, kita bisa bagi beban bareng-bareng." "Nggak ada apa-apa," jawabnya singkat, tanpa menatap. Aku terdiam. Napasku menggantung. Aku ingin bertanya lebih jauh, tapi takut jawabannya mengoyak segalanya. Keesokan harinya, aku sengaja membeli bakso langganan Fajar di ujung gang. Pikirku, mungkin dengan makanan kesukaannya, suasana bisa sedikit mencair. Saat aku membuka pintu rumah, kulihat Fajar sedang menerima telepon. Ekspresinya tegang, suaranya pelan. Aku tak sengaja mendengar potongan kalimat. Saat aku mendekat, IYA, nanti aku temui. Jangan ke rumah. Aisyah bisa curiga. Langkahku terhenti. Bakso di tanganku hampir jatuh. Tapi aku tidak bertanya. Tidak malam itu. Aku pura-pura tak mendengar. Pura-pura sibuk membongkar belanjaan. Pura-pura percaya. Karena mungkin jika aku tidak tahu, aku tidak akan terluka. Bukankah itu yang sering dibilang orang-orang? Namun, luka itu tetap datang, bukan dari omongan, tapi dari tatapan kosong, dari tangan yang tak lagi menggenggam, dari pelukan yang tak pernah diminta. Aku mulai sering bangun di malam hari, memeluk lutut sendiri di sudut ranjang, menatap Fajar yang tidur membelakangi. Air mataku jatuh, diam-diam, membasahi bantal. Tiap tetesnya adalah pertanyaan tak terucap. Apakah ada wanita lain di hatinya? Apakah aku sudah tak lagi jadi rumah baginya? Atau, apakah ini hanya perasaanku saja? Hari Jumat, Fajar pulang dengan wajah lesu. Ia tak berkata apa-apa, hanya langsung masuk kamar. Tapi aku melihat noda merah di bagian bawah lengan bajunya, seperti bekas goresan.
atau luka. Mas, bajunya kenapa? Kepentok di terminal tadi. Udah, jangan ditanya-tanya. Narek bicaranya seperti tamparan, bukan karena marah, tapi karena aku tahu ia sedang menyembunyikan sesuatu lagi. Hatiku remuk, tapi wajahku tetap tersenyum. Aku tak ingin menjadi istri yang cerewet, tak ingin membuatnya semakin menjauh. Tapi, apakah diamku ini benar? Malam itu, aku mendengar suara getar ponsel Fajar. Kulihat ia menoleh ke arahku yang masih setengah pura-pura tidur. Lalu diam-diam membawa ponselnya ke kamar mandi. Lagi, sudah kesekian kali ia lakukan itu. Kamar mandi menjadi saksi dari rahasia yang tak pernah aku tahu. Aku berdiri pelan-pelan, melangkah ke depan pintu kamar mandi yang tertutup. Dari balik pintu tipis itu, terdengar sayup suara Fajar. Iya, aku juga kangen dek, kata itu. Bukan untuk aku yakin. Hatiku seperti dihujani batu. Kecil, tapi bertubi-tubi. Aku kembali ke ranjang, selimut menutupi seluruh tubuhku. Menahan isak, tapi air mata tak bisa ditahan. Dan di tengah isak yang kupendam itu, satu doa keluar dari bibirku. Ya Allah, kalau memang ada wanita lain dalam hidupnya, tunjukkan padaku. Tapi, kalau aku yang salah menuduh, hukum aku dengan rasa bersalah yang tak akan pernah hilang. Karena aku bukan sedang cemburu. Aku sedang kehilangan bagian dari diriku, perlahan-lahan, tapi nyata. Aku cuma pengen tahu, aku masih jadi satu-satunya enggak di hatinya. Pertanyaan itu terus menggema di dalam hati. Aku berdiri di depan jemuran, menggenggam baju kerja Fajar yang masih basah. Matahari siang menyorot garang, tapi dingin tetap merambat di dada. Baju itu aroma khas tubuh Fajar masih melekat, tapi tak ada lagi hangat yang menenangkan seperti dulu. Sudah beberapa hari ini, aku lebih banyak diam, bukan karena pasrah, tapi karena tak tahu harus memulai dari mana. Aku merasa ada yang menjauh, tapi tak berani ditarik kembali. Saat sedang memeras pakaian, aku mendengar suara khas Bu Umi dari balik pagar. Ibu tetangga sebelah itu seperti punya radar jika ada peluang membicarakan urusan rumah tangga orang. Syah, pengajian nggak? Nanti sore, lumayan, bisa sekalian ngobrol-ngobrol. Ngomong-ngomong, suamimu kok makin ganteng aja ya? Makin sering dandan sekarang. Wangi pula. Aku tersenyum kaku. Jemariku bergetar saat menggantung baju di tali jemuran. Tak tahu harus menjawab apa. Dandan kan buat istri juga, Bu? Kataku ringan, mencoba tetap sopan. Ya, semoga aja, ya. Nada suaranya menusuk. Dan senyumannya terlalu manis untuk bisa dipercaya. Bu Umi memang tak pernah berkata langsung, tapi bisik kecil dari mulutnya sudah cukup membuat tetangga sekitar mulai melirikku dengan tatapan kasihan. Seperti melihat seorang istri yang sedang dibodohi, tapi belum sadar. Sore harinya, aku tetap datang ke pengajian, duduk bersimpu bersama ibu-ibu lainnya, membaca ayat demi ayat, sambil menahan isak yang tak bisa tumpah. Tapi saat pengajian usai, pembicaraan berubah arah. Itu si Fajar, sopir angkot itu, kan ya? Aku lihat loh, sering nganterin cewek ke warung kopi di dekat pasar. Ceweknya cantik, kayak bukan orang sini. Aku menunduk, jantungku berdetak tidak karuan. Merikit, sadar aku duduk di tengah mereka. Ceweknya tinggi, putih, rambutnya panjang. Bukan istri resminya itu mah. Si Aisyah, istrinya, kan orangnya kalem-kalem aja. Gak bakal curigaan. Tawa kecil mengiringi gosip itu. Suara mereka seperti peluru, menembus telinga dan menancap di hati. Aku bangkit pelan, pamit, lalu berjalan pulang sendirian. Langkahku lunglai, rasanya seperti bumi sedang menjauh dari kakiku. Sesampainya di rumah, aku langsung menutup pintu rapat-rapat. Kubuka mukena, kucuci wajah, lalu kutatap bayangan. Diriku sendiri di cermin, mataku sembab, pipi tirus. Aku bahkan tak sadar, aku sudah begitu menyedihkan. Apa benar Fajar mencari pelarian karena aku tak lagi menarik? Apa aku terlalu cuek, terlalu sabar, terlalu percaya? Tapi aku belum pernah membantah, tak pernah menolak saat dia minta pijat, tak pernah protes saat uang belanja tinggal sedikit. Bukankah itu cukup? Malam itu Fajar pulang lebih cepat. Sekitar jam 8 malam, aku menyambutnya di pintu,
seperti biasa. "Udah makan, Mas?" tanyaku, pelan. "Belum, lapar banget." Akhirnya, ada jawaban, dan bahkan nada bicaranya sedikit lebih lembut. Aku menyajikan sop ayam dan sambal kesukaannya. Kami makan bersama, tapi tetap dalam diam saat ia sedang mencuci tangan. Ponselnya tergeletak di meja. Layarnya menyala. Sekilas aku melihat notifikasi masuk dari seseorang bernama Nina. Nama itu tak pernah aku dengar sebelumnya, tapi entah kenapa ada sesuatu di dada yang terasa meletup. "Mas," aku nekat memanggilnya. "HM, boleh aku tanya sesuatu apa?" "Kamu kenal sama seseorang bernama Nina?" Fajar menoleh. Wajahnya berubah sepersekian detik yang membuat dunia seperti berhenti. "Dari mana kamu tahu?" tanyanya cepat. Itu saja sudah cukup. Sudah cukup membuat perasaanku makin tak karuan tadi. "Ada notifikasi masuk. Maaf, aku nggak sengaja lihat." "Dia siapa, Mas?" Fajar menghela napas lama. Matanya menghindari tatapanku. "Nina itu, teman lama. Kebetulan ketemu lagi." "Nggak penting kok." "Bohong." Aku tahu ekspresi wajahnya. Itu bukan wajah seseorang yang jujur. Aku ingin memaksa jawaban. Tapi lagi-lagi, aku hanya terdiam. Karena hati ini masih berharap. Semoga dia jujur dengan sendirinya. Malam itu, saat Fajar sudah tidur, aku membuka lemari dan melihat sebuah dompet kecil miliknya yang lama tak ia pakai. Di sana, aku menemukan secari kertas tua tertulis nama lengkap, Nina Adelia Ramadhani. Di bawahnya tertulis, "Dari adikmu, untuk kakak yang tak pernah kuingat." Dek, adik, pikiranku kalut. Mataku berkaca-kaca. Ada apa sebenarnya? Pagi itu, aku memasak dengan tangan gemetar. Nasi uduk, telur balado, dan sambal teri kacang, menu favorit Fajar yang dulu selalu berhasil membuatnya tersenyum. Tapi pagi ini, aku hanya menatap piring-piring kosong yang tak disentuhnya semalam. Makanan itu dingin. Seperti tatapannya akhir-akhir ini, aku ingin menangis. Tapi air mata ini sudah terlalu sering jatuh. Aku bahkan takut menangis akan membuatku semakin terbiasa dengan rasa hancur. Aku tidak ingin terbiasa. Aku ingin disayang. Seperti dulu, aku belum lupa nama yang kulihat semalam. Nina Adelia Ramadhani. Dan tulisan kecil di bawahnya itu terus menghantui. Untuk kakak yang tak pernah kuingat. Kenapa Fajar tak pernah bilang dia punya adik? Kenapa harus bersembunyi? Apa hubungan mereka? Benar hanya saudara? Hari itu aku duduk lama di musala kecil dekat rumah. Tempatku biasa menyulam taplak meja sambil menunggu waktu salat. Tapi hari ini, tanganku tak sanggup menyulam. Otakku penuh tanda tanya. Aku sempat mencoba mencari nama Nina di Facebook lewat ponsel lamaku. Tapi tidak kutemukan, bahkan akun Fajar pun kini diprivasi. Semua postingan lamanya hilang. Siala ada kehidupan lain yang sedang ia sembunyikan. Masih galau Syah? Suara Dewi, sahabatku, membuyarkan lamunan. Ia duduk di sampingku, membawa 2 gelas es teh dalam plastik. Aku hanya tersenyum kecil. Masih, tapi aku nggak tahu lagi harus galau gimana. Dewi memandangku lama. Lalu ia berkata pelan, "Aku tahu ini bukan urusanku, tapi kamu harus mulai buka mata Syah. Kadang diam itu bukan sabar, tapi kamu yang menunggu luka datang makin besar." Aku terdiam. Dewi benar, tapi aku takut kebenaran yang akan kudengar bukan yang aku harapkan. Malam harinya, Fajar pulang lewat tengah malam. Aku duduk di ruang tamu, pura-pura tertidur di kursi, tapi sebenarnya menunggu. Ingin sekali aku menanyakan langsung soal Nina. Tapi saat kulihat wajah Fajar masuk dengan tubuh letih, aku kembali bungkam. Ia melepas jaket, mencuci muka, lalu berjalan ke kamar, tanpa menoleh padaku. "Udah makan?" tanyaku pelan. "Belum, tapi nggak lapar." Lalu hening, tak ada percakapan, tak ada pelukan, tak ada tatapan yang dulu membuatku merasa utuh. Aku kembali ke dapur, menatap piring yang sudah kusiapkan sejak tadi sore. Nasi masih hangat, ayam goreng masih renyah, tapi semuanya tetap utuh di meja. Sama seperti hatiku tetap menanti, tapi tak pernah disentuh. Esok paginya, aku memberanikan diri untuk mengunjungi rumah tua di ujung gang. Tempat Bu Erna tinggal, tetangga lama, yang dulunya pernah menyebut nama Nina
dalam obrolan setahun lalu. Sebelum semua ini dimulai, Bu Erna menyambutku hangat. "Syah, jarang kesini. Ada apa sayang?" Aku menggigit bibir, lalu bertanya hati-hati. "Bu, Ibu pernah nyebut nama Nina ya, yang dulu katanya sempat kerja di luar kota?" Wajah Bu Erna langsung berubah. "Nina Adelia? Iya, dulu pernah tinggal di sini sebentar. Anak perempuan, sendirian. Katanya lagi cari keluarga kandungnya." Teg, hatiku mencelos. "Keluarga kandung?" "Iya, katanya dulu dia dibuang ibunya setelah lahir, dirawat sama neneknya. Tapi neneknya udah meninggal. Nah, waktu nemuin alamat terakhir ayah kandungnya, dia kesini, tapi nggak ketemu. Katanya, ayahnya udah meninggal, tinggal anak laki-laki." Katanya, sopir. Napas aku tercekat. Itu terlalu cocok untuk disebut kebetulan. "Ibu tahu siapa nama anak laki-lakinya?" Dia nyebut Fajar kalau nggak salah. Seluruh tubuhku bergetar. Aku pulang dengan langkah gontai. Mataku basah, kepalaku penuh. Kalau benar, Nina itu adik Fajar. Kenapa Fajar tak pernah cerita? Bahkan saat kutanya langsung, apakah dia malu? Atau ada hal lain yang lebih gelap yang tak ingin dia buka? Saat malam datang, aku tidak bisa tidur. Ku coba mengintip Fajar yang sedang mengisi air di kamar mandi. Dan lagi-lagi, ia membawa ponsel. Aku mendekat, menempelkan telinga ke pintu. Suara samar terdengar. "Jangan khawatir, nggak akan ada yang tahu. Aku urus semuanya." Tanganku gemetar. Air mataku menetes. Kalimat itu terlalu menusuk. Malam itu, aku menulis surat. Bukan untuk Fajar, tapi untuk diriku sendiri. Surat tentang perasaan yang selama ini tak berani aku katakan. "Ya Allah, jika benar aku sedang dikhianati, berikan aku kekuatan untuk pergi. Tapi aku sedang diuji. Tuntun aku untuk tetap percaya. Meski hatiku remuk, aku tidak ingin benci. Tapi aku juga tidak ingin bodoh." Surat itu kusimpan di bawah bantal. Bukan sebagai ancaman, tapi sebagai pengingat bahwa aku masih punya hak atas hatiku sendiri. Aku tidak tahu kapan tepatnya pelukan Fajar berubah jadi sekadar formalitas. Tak lagi hangat teknologi erat, hanya tempelan bahu dan pundak yang terasa hambar seperti roti tawar basi. Padahal dulu, sebelum berangkat kerja, ia selalu memelukku sambil membisikkan, "Doain aku ya," dan aku akan mengangguk, mendoakannya dalam hati seperti zikir yang tak putus. Sekarang, ia bahkan tidak menoleh. Pagi datang, ia berlalu. Malam tiba, ia pulang dalam diam. Dan aku masih di sini. Pelukan itu kembali, menunggu kehangatan yang sudah entah hilang kemana. Hari itu, Dewi menjemputku dan mengajakku ke pasar untuk mencari kain pesanan. Aku setuju lebih, karena ingin keluar rumah daripada benar-benar ingin belanja di Otas Motor. Angin menerpa wajahku, sejuk, tapi tak sanggup menenangkan hati. "Syah, kamu yakin masih mau terus diam aja?" tanya Dewi pelan. Suaranya hampir tenggelam oleh deru kendaraan. Aku hanya tersenyum kecut. Kalau aku tanya, dan ternyata benar dia selingkuh, aku harus apa, Du? Pergi. Aku gak punya siapa-siapa. Rumah ini, hidup ini, semua cuma Fajar yang aku punya. Dewi tak menjawab. Ia tahu, aku sedang bergumul dengan dua pilihan yang sama-sama menyakitkan. Diam, dan terus curiga. Atau bertanya dan mungkin hancur. Selesai dari pasar, kami mampir ke warung kopi di dekat terminal, tempat Fajar biasa mangkal. Aku hanya ingin membeli minuman, tapi tak sengaja mataku menangkap sosok yang sangat aku kenal. Fajar, ia duduk di pojok ruangan, mengenakan jaket biru tuanya. Tapi bukan itu yang membuatku tercekat, melainkan sosok perempuan di depannya. Nina, aku tahu itu dia. Rambut panjang, wajah putih, perempuan muda yang pernah kulihat sekilas di foto kecil dalam dompet Fajar. Mereka tampak serius bicara. Sesekali, Fajar menunduk. Nina menyentuh tangannya. Fajar tidak menarik diri. Aku berdiri kaku. Napasku tercekat. Tanganku gemetar. Itu, aku lihat, kami berdiri cukup jauh. Terlindungi bayangan tembok, tapi cukup dekat untuk melihat kedekatan mereka. Terlalu dekat untuk sekadar disebut pertemuan biasa. Aku ingin berlari, ingin menerjang, ingin berteriak, tapi
Kakiku terpaku di tempat. Sial, tubuhku sendiri pun bingung. Harus bertahan atau menyerah. Sepanjang jalan pulang, aku tidak bicara. Bahkan sampai Dewi menurunkanku di depan rumah, aku masih diam. Kalau kamu gak kuat, aku siap temenin kapanpun, kata Dewi sambil menggenggam tanganku erat. Tapi tolong Syah, jangan habis air matamu buat orang yang bahkan gak tahu kamu menunggu di rumah. Aku mengangguk, tapi hatiku menjerit. Bagaimana mungkin aku pergi saat doaku masih menyebut namanya? Malam itu, Fajar pulang lebih awal. Aku sedang duduk di ruang tamu, berpura-pura membaca majalah lama. Pikiranku berputar seperti pusaran air, tapi wajahku tetap tenang, karena aku ingin dia yang bicara lebih dulu. Ia masuk tanpa bicara, melepas jaket, duduk di pojokan, menyalakan ponsel, lalu tertawa kecil saat membaca sesuatu di layar. Hatiku makin perih. Mas, suaraku terdengar lebih lirih dari biasanya. Tadi aku ke terminal. Lihat kamu, sama perempuan itu. Fajar terdiam, tangannya berhenti menggulir layar. Aku menatapnya lurus, menunggu jawaban, menunggu kejujuran. Kamu ngintilin aku? Tanyanya cepat, nadanya naik. Enggak, aku cuma lewat, enggak sengaja lihat. Aku cuma pengen tahu, Mas. Siapa dia sebenarnya? Fajar menghela napas lama, lalu ia berdiri, berjalan ke jendela, menatap keluar seolah mencari jawaban di langit malam. Dia, urusan lama, nggak penting. Kalau nggak penting, kenapa kamu sembunyikan? Karena kamu nggak akan ngerti. Coba aku yang nilai sendiri. Jangan kamu yang mutusin aku. Ngerti atau enggak? Suaraku mulai meninggi. Mata mulai tergenang. Mas, aku istri kamu. Aku berhak tahu. Aku bukan cuma penunggu rumah. Aku bukan penonton hidupmu. Aku bagian dari kamu, Mas. Fajar menoleh. Wajahnya letih, tapi matanya tak lagi ada kelembutan di sana. Udahlah, Syah. Jangan besar-besarin. Aku capek. Dan begitu saja, ia masuk kamar, menutup pintu, meninggalkanku di ruang tamu. Duduk sendiri dalam hening yang menyakitkan. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak kami menikah, aku tidak ikut masuk kamar. Aku tidur di ruang tamu, berselimutkan sajadah dengan air mata sebagai bantal dan malam yang terlalu panjang untuk dilalui sendirian. Aku kehilangan arah, bahkan antak. Sekadar memasak pun, kini terasa seperti beban. Wajan yang dulu menjadi saksi doa-doa yang kuucap di setiap adukan sambal, kini hanya diam tanpa suara, seperti hatiku. Sudah 2 hari Fajar tak bicara padaku, bahkan untuk hal sederhana seperti mau makan apa atau kunci angkotku, di manapun tak keluar dari mulutnya. Ia hanya pulang, tidur, lalu pergi. Dan aku tetap menunggu. Meski diam-diam, sebagian dari diriku mulai menyerah. Dewi sempat datang sore itu, membawa kue dan kabar terbaru. Syah, aku nanya-nanya soal Nina. Dia bukan orang sembarangan. Katanya dia kerja di luar kota. Pernah masuk berita juga. Bantu kasus sosial di panti asuhan. Tapi waktu balik ke sini, dia tinggal di kontrakan kecil, sendiri. Aku terdiam. Mungkin dia bukan selingkuhan Fajar, tapi kenapa harus sembunyi-sembunyi? Aku menggeleng pelan. Tak ada jawaban, hanya rasa sakit di dada yang kian menyesakkan. Malamnya, aku duduk sendiri di beranda. Angin membawa aroma tanah basah. Setelah gerimis, langit berawan, bulan hanya samar. Ponselku bergetar. Nomor tak dikenal, Bu Aisyah. Mohon segera ke Rumah Sakit Harapan. Suami ibu mengalami kecelakaan. Dunia terasa berhenti. Tanganku gemetar saat membaca pesan itu lagi dan lagi. Dadaku sesak. Aku berlari ke dalam, menyambar tas, memanggil tetangga untuk minta diantar motor. Hatiku kalut, mataku berkabut. Tak pernah kusangka doa ya Allah, jaga suamiku, justru mengantarku ke ambang kehilangan. Di rumah sakit, aku disambut bau obat dan suara tangis di lorong. Seorang perawat menunjukkan ruang IGD. Di dalamnya, aku melihat Fajar terbaring tak berdaya, wajahnya penuh luka. Satu tangan dibalut perban. Aku nyaris pingsan, tapi ku pegang dinding. Ku tahan tangis. Kecelakaan tunggal, Bu, kata dokter. Diduga kelelahan. Motornya menabrak tiang di tikungan. Untung tidak terlalu parah, tapi harus dirawat beberapa hari.
Aku mengangguk, tapi hatiku belum tenang. Kenapa harus malam ini? Kenapa setelah semua pertanyaanku belum sempat ia jawab? Malam itu, aku menemani Fajar tidur di ruang rawat. Ia masih belum sadarkan diri sepenuhnya. Perawat sesekali masuk mengecek, dan aku hanya duduk di kursi plastik, menatap wajah Fajar yang pucat. Di meja kecil di samping tempat tidur, ada sebuah tas selempang usang miliknya. Tas yang biasa ia bawa kerja. Entah dorongan dari mana, aku membuka tas itu, berharap menemukan dompet atau ponsel untuk berjaga-jaga. Tapi yang kutemukan justru sebuah buku catatan bersampul hitam. Aku membuka halaman pertamanya. Tanganku gemetar. Di sana tertulis tanggal demi tanggal, catatan harian, tapi bukan catatan biasa. Ini adalah isi hati Fajar, hal-hal yang tak pernah ia ucapkan, kini terseles. Jelas, hari ini aku muntah darah lagi, tapi aku gak mau bilang ke Aisyah, dia pasti kepikiran. Lagi pula, kalau aku pergi nanti, aku gak mau dia susah. Aku harus kumpulkan uang sebanyak mungkin. Aku ketemu Nina hari ini. Ternyata benar. Dia adikku. Dari hubungan gelap ayah sebelum nikah sama ibu, aku sempat marah. Tapi dia nggak salah. Nina butuh bantuanku. Dia juga sendirian di dunia ini. Sama seperti Aisyah nanti. Kalau aku nggak ada, aku mulai merasa hari-hariku tinggal sedikit. Tapi aku nggak boleh bikin Aisyah curiga. Biar dia benci sekarang. Asal nanti dia bisa hidup lebih tenang. Air mataku menetes satu-satu. Makin lama, makin deras. Tanganku menutupi mulut. Isakku tertahan. Buku itu menelanjangiku dari dalam. Menghantam semua prasangkaku. Menghancurkan benteng curiga yang kubangun selama ini. Fajar, dia tidak berpaling. Dia sedang sekarat. Dan justru melindungiku. Dengan cara paling menyakitkan, kupeluk buku itu. Seperti memeluk bagian terakhir dari diriku yang masih utuh. Hatiku seakan dihantam kenyataan pahit dan manis sekaligus. Aku menangis, tapi bukan karena marah. Aku menangis karena malu, karena menuduh tanpa tahu, karena hampir menyerah pada seseorang yang diam-diam sedang bersiap pergi selamanya demi aku. Beberapa jam kemudian, Fajar terbangun, matanya samar terbuka. Ia menatapku lemah, tapi ada air mata di sudut matanya. Maaf Syah, aku gak kuat, bohong terus. Aku tahu semuanya, bisikku lirih sambil menggenggam tangannya. Maafin aku juga, karena udah salah sangka. Ia tersenyum tipis, dan di detik itu, dunia rasanya berhenti. Bukan karena kesedihan, tapi karena pengakuan itu membuat kami kembali menyatu. Bukan dalam kebahagiaan utuh, tapi dalam kejujuran yang akhirnya menemukan tempatnya. Hari itu hujan turun pelan, seolah langit pun sedang berduka bersama hatiku. Suara rintiknya menyatu dengan detak jantungku yang tidak beraturan. Aku duduk di sebelah ranjang Fajar, menggenggam tangannya yang kini mulai lebih hangat dari kemarin. Iya, belum boleh pulang, kata dokter. Tubuhnya masih butuh pemulihan, tapi batinku tahu yang luka bukan hanya tubuh Fajar. Ada rahasia yang selama ini ia kubur dalam-dalam dan saat terbuka, justru menyisakan luka yang jauh lebih dalam dari semua luka fisik yang pernah ia tanggung. Sejak membaca buku catatannya, aku tahu Fajar tak pernah berpaling. Ia menjauh karena takut akan menyakitiku. Jika aku tahu bahwa ia sedang sekarat, tapi aku belum tahu semuanya. Dan hari ini, saat hujan masih setia menitik di jendela, aku memutuskan untuk bertanya, Mas, boleh aku tanya sesuatu? Fajar menoleh pelan. Tanya apa Syah? Tentang Nina. Tentang siapa dia sebenarnya. Fajar terdiam lama. Aku hampir membatalkan niatku. Tapi tiba-tiba ia berkata pelan. Dia adikku, tapi bukan dari ibu. Dari perempuan lain. Yang ayah kenal sebelum menikah. Aku menunduk. Kenapa baru sekarang Mas cerita? Karena aku baru tahu juga, Syah. Baru beberapa bulan ini, Nina datang bawa surat. Surat wasiat dari neneknya. Di situ disebutkan nama ayah dan alamat terakhir. Dia mencariku karena dia cuma punya aku di dunia ini. Hatiku mencelos. Sakit itu datang lagi. Tapi kali ini bukan karena curiga, melainkan karena aku tahu betapa sunyinya hati suamiku. Mas,
Kenapa nggak bilang dari awal? Kamu salah paham. Aku tahu kamu sabar, tapi kamu juga perempuan. Perempuan itu hatinya tajam. Sekali kena gores, susah sembuh. Aku terdiam. Fajar benar. Bahkan saat tahu kebenaran pun, lukanya tetap terasa. Aku memandang wajahnya. Pucat, kurus, tapi masih penuh ketulusan. Kamu tahu, Syah, hal yang paling aku takuti bukan mati, tapi meninggalkan kamu tanpa bekal apa-apa. Makanya aku kerja serabutan. Ambil proyek tambahan, bantuin angkut pasir malam-malam, jual angkot buat bayar utang rumah. Aku lakuin diam-diam. Air mataku jatuh lagi. Dan untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, Fajar menarikku ke pelukannya. Erat, hangat, pelukan yang selama ini kutunggu-tunggu. Tapi malam belum selesai. Beberapa jam kemudian, seseorang datang ke rumah sakit. Seorang wanita muda dengan jaket hitam, wajah letih, dan mata sembab. Nina menatapku. Matanya berkaca-kaca. Kak Aisyah, maaf kalau kehadiran aku selama ini bikin kakak salah paham. Aku tidak menjawab, masih bingung harus merasa apa. Nina duduk, lalu mengeluarkan sebuah amplop dari tas kecilnya. Ini, surat terakhir dari ayah. Ayah yang juga ayah Kak Fajar. Surat ini belum sempat aku kasih karena Kak Fajar selalu menolak bicara soal masa lalu. Aku mengambil amplop itu, membukanya perlahan. Di dalamnya, ada tulisan tangan yang sudah sedikit pudar. Anakku, jika kelak kau membaca ini, artinya aku sudah tiada. Aku tahu aku salah. Aku berkhianat, tapi dari dosa itu lahir Nina. Tolong, jangan salahkan dia. Dia tak pernah memilih dilahirkan dari dosa. Dia hanya ingin punya keluarga. Jika kamu membenciku, tak apa, tapi jangan benci adikmu. Tangisku pecah. Nina pun menangis di sampingku. Fajar hanya menunduk, tak berkata-kata. Hari itu, Ramas menjadi saksi bagaimana luka lama dibuka kembali. Luka dari pengkhianatan masa lalu yang kini diwariskan ke anak-anaknya. Aku akhirnya mengerti. Fajar tidak hanya menyembunyikan sakitnya, tapi juga aib keluarga yang ia pikul sendiri. Luka yang selama ini membuatnya menjadi pendiam, penjaga rahasia, pelindung yang diam-diam hancur di dalam. Dan Nina bukan perusak rumah tanggaku. Seseorang yang ingin dicintai sebagai adik. Malam itu, setelah semua reda, aku duduk sendiri di balkon rumah sakit, menatap bintang yang muncul malu-malu di balik awan. Kurasakan angin malam menyentuh wajahku. Dingin, tapi aku tak menggigil. Karena kini aku tahu, cinta sejati tidak selalu datang dalam bentuk gombalan. Kadang ia datang dalam diam, dalam pengorbanan, dalam air mata yang tak terlihat. Dan aku akan memilih tetap di sini, menemani Fajar, menjaganya, memaafkannya, menyayanginya dengan cara yang lebih dalam. Karena aku tahu betapa besar cintanya. Meski disembunyikan, udara di ruang rawat terasa berat malam itu. Fajar terbaring dengan selang infus dan monitor yang berdetak pelan, seperti detak jantung yang mulai melemah. Wajahnya yang dulu penuh semangat, kini hanya bayang suram yang rapuh. Aku duduk di sampingnya, menggenggam tangannya yang dingin. Air mata tak kuasa kutahan lagi. Malam semakin larut, tapi harapan terasa kian pudar. Dokter datang, membawa berita yang aku tak pernah siap dengar. Bu Aisyah, kondisi Pak Fajar menurun drastis. Kami sudah melakukan yang terbaik, tapi harap bersiap untuk kemungkinan terburuk. Aku menggigit bibir, menahan rasa sakit yang merobek dada. Kalimat itu seperti pisau yang mengiris hatiku perlahan. Di ruang sunyi itu, Nina datang membawa sebuah amplop tebal. Kak Aisyah, ini dokumen warisan keluarga. Aku yakin Fajar ingin kau tahu semuanya. Aku membuka amplop itu perlahan. Di dalamnya ada surat wasiat ayah mereka, dokumen properti, dan surat-surat penting lainnya. Namun, di balik semua itu, ada satu surat khusus yang membuat jantungku berhenti sejenak. Untuk Aisyah, aku titipkan cinta dan harta ini agar kau bisa hidup tenang jika aku tak lagi di dunia. Terima kasih sudah menjadi istri yang kuat. Jangan pernah menyerah pada cinta yang kau punya. Semoga kau dan Nina bisa saling menguatkan. Karena kami memang keluarga, walau tak sempurna. Aku tersentak. Air mata mengalir deras. Fajar sudah memikirkan aku. Meski ia sendiri tak tahu sampai kapan,
Tapi di balik surat itu, ada luka yang belum sembuh. Nina yang selama ini diam, kini mengungkapkan sesuatu. Kak Aisyah, ada rahasia yang ayah kami sembunyikan dari kita. Selama ini, aku bukan hanya adik dari hubungan gelap itu. Aku juga anak dari wanita yang dulu dimusuhi keluarga. Aku tahu ini berat, tapi aku ingin jujur agar kita bisa saling mengerti. Aku terdiam. Segala pertanyaan memenuhi kepala. Apa maksudmu? Nina menghela napas. Dulu, ada perselisihan besar antara keluarga ayah dan ibuku. Aku lahir dari cinta yang penuh luka, dan itu membuat kami terpisah. Aku tak ingin rahasia itu terus menghantui. Malam itu, aku merasa dunia terbelah menjadi dua. Di satu sisi, ada Fajar yang aku cintai, yang berjuang keras demi aku dan keluarga. Castle, kami. Di sisi lain, ada rahasia keluarga yang tak pernah ku ketahui, yang bisa menghancurkan semua yang kami bangun. Aku duduk di kursi, mencoba merangkai kepingan hati yang pecah. Aku harus memilih, bukan, gumamku, antara bertahan demi cinta atau melepaskan demi harga diri. Di pagi hari, Fajar terbangun dengan mata yang penuh harapan dan kesakitan. Syah, suaranya lemah, tapi hangat. Aku menggenggam tangannya erat. Aku di sini, Mas. Aku nggak akan pergi. Ia tersenyum, walau sesak. Namun, dalam hatiku, aku tahu ini bukan akhir dari perjuangan. Aku harus kuat untuk dia, untuk Nina, untuk keluarga yang tak sempurna, tapi aku cintai dengan segenap. Setelah Fajar mulai menunjukkan sedikit tanda pemulihan, aku berusaha menguatkan diri. Tapi di balik senyum kecilnya, aku tahu badai masih belum berlalu. Rahasia keluarga yang terbuka bukan hanya mengoyak hati kami, tapi juga membuat dunia sekitar kami berguncang. Nina dan aku mulai menjalin ikatan yang perlahan menguat. Dua wanita yang berbeda latar, disatukan oleh cinta dan luka yang sama-sama kami rasakan. Namun, tekanan dari keluarga besar membuat segalanya semakin berat. Beberapa kali aku mendengar bisik-bisik dari tetangga, bisik yang menusuk tanpa kata. Aisyah, kamu harus sabar, ini ujian. Nina itu bukan keluarga kita. Jangan terlalu dekat. Kalau Fajar pulih, kamu harus jaga rumah. Jangan sampai ada yang merusak. Aku tahu itu cara mereka menjaga dengan cara mereka sendiri. Tapi aku juga tahu, ada yang menginginkan kami terpisah. Suatu sore, ketika aku sedang menata ruang tamu, datanglah ibu mertua dengan wajah dingin. Aisyah, kau harus kuat. Tapi Nina, jangan biarkan dia terlalu dekat dengan Fajar. Itu hanya membawa masalah. Aku terdiam, kata-kata itu menusuk, tapi aku berusaha tetap tenang. Bu, Nina adalah keluarga juga. Kami harus saling menguatkan. Jangan sampai kau hancurkan rumah tangga kalian dengan terlalu banyak rahasia. Aku menunduk, rasa dan beban semakin menggunung. Di sisi lain, Nina berjuang dengan masa lalunya sendiri. Ia membuka lembaran lama yang penuh luka dan pengkhianatan. Aku selalu di sisinya, mendengarkan dan memeluknya saat ia menangis. Kami saling berbagi doa, harapan, dan kekuatan. Kak Aisyah, katanya suatu malam, aku takut keluarga besar kita tidak akan pernah menerima aku sepenuhnya. Aku menggenggam tangannya erat. Nina, kita sudah melewati terlalu banyak bersama. Aku percaya, cinta dan kesabaran kita yang akan menyatukan semuanya. Namun kenyataan tak selalu berpihak. Fajar mulai mengalami komplikasi yang mengancam nyawanya. Dokter memperingatkan bahwa keadaannya kritis dan butuh perawatan intensif. Aku jatuh ke dalam doaku yang paling dalam. Ya Allah, jika ini ujian, berikanlah aku kekuatan. Jika ini takdir, tuntunlah aku untuk menerimanya. Dalam kesendirian malam, aku menulis surat untuk Fajar. Bukan hanya sebagai penguat diri, tapi juga sebagai janji. Mas, aku mencintaimu lebih dari yang kau tahu. Aku akan tetap di sini, dalam suka dan duka. Kita akan lalui semua ini bersama. Aku percaya, cinta kita lebih kuat dari segalanya. Sinar matahari pagi menyusup perlahan ke kamar rumah sakit. Udara hangat menyelimuti sekujur tubuh Fajar yang kini berbaring dengan napas lebih stabil. Matanya terbuka sedikit, menatapku dengan pandangan yang penuh cinta dan pengharapan.
Aku menggenggam tangannya erat, menahan rasa haru yang meledak di dadaku. Perjuangan kami sudah melewati begitu banyak luka, rahasia, dan pengkhianatan. Tapi cinta kami, yang dulu hampir hilang, kini tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. Fajar tersenyum pelan. Syah, terima kasih, sudah tidak menyerah padaku. Aku membalas dengan air mata bahagia. Aku di sini, Mas, selamanya. Kami tahu perjalanan kami belum selesai. Nina pun semakin diterima keluarga dengan tangan terbuka. Luka lama tidak serta-merta hilang, tapi kami memilih untuk memaafkan, menerima, dan melangkah maju bersama. Kini aku paham bahwa surga itu bukan sekadar tempat di akhirat. Surga adalah ketika kita bisa menerima kekurangan, memaafkan kesalahan, dan mencintai dengan tulus meski hati terkadang remuk. Dalam kesederhanaan dan ujian yang melelahkan, aku belajar bahwa ridha Allah tak hanya datang dari ridha suami, tapi juga dari keberanian menjaga harga diri dan memilih kebenaran. Jangan pernah takut mempertahankan diri, walau harus berhadapan dengan orang yang kamu cintai. Karena cinta sejati adalah ketika kita mampu memaafkan tanpa kehilangan harga diri dan berani memilih kebahagiaan yang hakiki. Jika kisah Aisyah ini menyentuh hatimu, jangan ragu untuk membagikan cerita ini kepada orang-orang yang kamu sayangi. Ingatlah, dalam setiap ujian rumah tangga, ada kekuatan dan harapan yang menunggu untuk ditemukan. Yuk, mulai jaga cinta dengan keberanian dan kejujuran.